Shalom, saudara terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Mitra, NIM 1902-120825. Di sini saya akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan tentang tema Natal kita, yaitu cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan, yang terambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, di sini saya mengangkat salah satu judul, yaitu Mari wujud nyatakan kasih persaudaraan terhadap sesama. Tema untuk Natal tahun ini adalah cinta kasih Kristus yang menggerakkan persaudaraan. Tema ini memfokuskan kita mengedepankan aspek persaudaraan dalam berbagai permasalahan-permasalahan yang ada, yaitu pertama tentang ketimpangan sosial, yang kedua gap, yaitu generasi muda, yang ketiga serta pada masa ini yaitu pandemi COVID-19 dan tantangan lainnya. Untuk menghadapi dan menyelesaikan tantangan ini harus dilakukan kebersamaan dan untuk itu perlu semangat persaudaraan yang artinya seluas-luasnya untuk menjadikannya bersama. Tentu pula harus ada rasa persaudaraan. Rasa persaudaraan akan muncul ketika mengasihi satu sama lain. Mengapa penting bagi kita untuk mewujudkan kasih kepada sesama manusia? Seperti apa kita dapat mewujudkan kasih tersebut? Ada berapa yang membuat kita mengerti tentang kasih? Ada berapa untuk kasih manusia, tetapi bentuk kasih yang bagaimana yang diharapkan? Pentingnya kita mengasihi sesama. Perintah mengasihi sesama penting karena Yesus menyatakan sebagai hukum yang terutama yang tak terpisahkan dari mengasihi Allah. Kasih Allah Tuhanmu, kasihilah sesamamu manusia. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat, saudara. Poin penting ketika menerima dan mengaplikasikan kasih harus berasal dari kasih yang berasal dari Allah. Dan yang kedua, kasih adalah alasan yang menggerakkan kita bertindak, yaitu kita mengasihi sesama, menolong sesama ketika sesama membutuhkan. Kasih mengalir dari sukacita mengenal Allah dan menanti Dia. Nah, ada berapa kasih, yaitu yang pertama yaitu kasih agape. Kasih agape adalah kasih tak bersyarat, cinta kasih yang tetap mengasihi walaupun tak dikasihi. Kasih agape biasanya dipergunakan untuk Kristen untuk menggambarkan kasih Allah. Dan yang kedua yaitu kasih filio. Kasih filio adalah kasih yang biasa terjadi di lingkungan persaudaraan atau sahabat saudara. Artinya kasih ini memunculkan karena adanya suatu hubungan saudara atau sahabat. Kasih karena saling menguntungkan, yaitu kasih filio, saudara. Dan kasih eros yaitu merupakan jenis kasih yang menggerakkan munculnya perasaan menginginkan. Eros sering muncul secara tiba-tiba dan tanpa direncanakan. Secara kontekstual iman Kristen, eros merupakan kasih yang perlu dijaga dalam hubungan suami istri, contohnya saudara. Dan yang keempat yaitu storge, yaitu merupakan kasih mesra, yaitu orang tua seperti mengasihi anak dan sebaliknya. Storge merupakan hasil atau turun dari eros, saudara. Dan yang terakhir yaitu dari penyampaian firman Tuhan ini, Natal merupakan hari yang dinanti-nantikan umat Kristen untuk memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat melalui Natal ini, bahwa Natal bukanlah sekedar pesta perayaan, melainkan suatu pelayanan damai sejahtera yang mengubah hidup kita. Kita merasakan damai ketika kita menjalin kasih persaudaraan yang berasal dari Kristus yang dinyatakan bagi semua orang. Natal akan
terasa indah ketika kita menyatakan kasih persaudaraan terhadap sesama.